Coba deh bayangin, suatu pagi kalian bangun, buka laptop, terus cuma dalam satu notifikasi, duit yang jumlahnya luar biasa banyak, lenyap gitu aja. Ini bukan adegan film loh, ini kisah nyata salah satu perampokan kripto terbesar dalam sejarah. Dan yang paling gila, pelakunya sama sekali nggak butuh satu pun kata sandi. 22 triliun rupiah. Itu setara dengan 1,4 miliar dolar. Uang sebanyak ini, yang mungkin lebih besar dari anggaran tahunan sebuah provinsi besar di Indonesia, hilang dalam sekejap mata. Semua ini kejadiannya tanggal 21 Februari 2025. Prosesnya cepat banget, sunyi, senyap, sampai pas alarmnya bunyi, ya semuanya udah terlambat. Nah, ini dia misteri utamanya. Gimana ceritanya perampokan segede ini bisa terjadi tanpa ngebobol satu pun sistem keamanan tradisional? Gak ada kata sandi yang dicuri, gak ada server yang diretas paksa. Jadi, gimana caranya? Oke, supaya kita ngerti kasusnya, kita kenalan dulu sama para pemain utamanya. Ada si Benteng dengan pertahanan yang kelihatannya mustahil ditembus. Dan ada si Hantu, para penyerang super canggih di balik semua ini. Kita mulai dari si Hantu dulu ya, grup Lazarus. Mereka ini bukan kelompok peretas kaleng-kaleng. Mereka adalah unit cyber yang bekerja langsung untuk Badan Intelijen Korea Utara. Misi mereka bukan cuma buat iseng atau cari untung pribadi, tapi buat mendanai negara mereka. Mereka inilah dalang dibalik pencurian aset digital senilai miliaran dolar di seluruh dunia. Dan sekarang, kita lihat bentengnya, Bybit. Mereka pakai strategi keamanan yang berlapis-lapis. Sebagian besar dana pengguna itu disimpan di dalam cold wallet atau dompet dingin. Gampangnya anggap aja nih kayak berangkas bank beneran yang sama sekali nggak nyambung ke internet. Jadi aman banget dari serangan cyber. Terus ada lapisan pertahanan kedua, yaitu sistem multi-signature atau multisig. Jadi, untuk mindahin dana dari brankas dingin tadi, butuh persetujuan dari minimal 3 orang pemegang kunci yang beda-beda. Secara teori, sistem ini mustahil dibobol cuma sama satu orang. Pertahanannya kelihatan sempurna kan? Nah, dengan pertahanan sekuat ini, serangan langsung itu ya nggak mungkin. Grup Lazarus tahu banget soal itu. Jadi, mereka nggak nyerang bentengnya. Tapi, mereka nyerang mitra terpercaya yang megang salah satu kuncinya. Serangan ini nggak terjadi dalam semalam loh. Semuanya dimulai 17 hari sebelum pencurian. Ceritanya, ada seorang developer di Safe Wallet, ini vendor pihak ketiga yang dipercaya Bybit, dia download sebuah program dari GitHub. Tanpa dia sadari, program itu udah disusupi malware yang ngasih grup Lazarus akses ke sistem Safe Wallet. Dari situlah, mereka diam-diam masang perangkapnya. Kode jahat yang mereka suntikan ini cuma punya satu tujuan, menipu mata tim Bybit. Jadi di layar, transaksi yang kelihatan itu normal-normal aja. Sementara di balik layar, mereka sebetulnya menyembunyikan transaksi jahat yang akan mereka tanda tangani. Sebuah ilusi digital yang sempurna. Sekarang kita sampai di momen krusialnya. Saat perangkap itu dijalankan dan perampokan dieksekusi dengan presisi yang mengerikan. Nah, ini nih yang dilihat sama tim Bybit di layar monitor mereka. Semuanya kelihatan normal banget. Cuma transfer dana internal rutin dari dompet dingin ke dompet panas mereka. Alamatnya cocok, jumlahnya pas, nggak ada satupun tanda bahaya. Tapi ini dia kenyataan pahitnya. Tanpa mereka sadari, mereka lagi melakukan penandatanganan buta. Perintah yang sebenarnya mereka setuju itu bukan transfer biasa, melainkan sebuah perintah yang ngasih kontrol penuh atas brankas digital mereka ke grup Lazarus. Tepat di tanggal 21 Februari 2025, cuma dalam hitungan menit, sebanyak 401.347 Ethereum, senilai 1,4 miliar dolar, mengalir keluar dari dompet Bybit langsung ke dompet yang dikendalikan para peretas. Dan buat menyempurnakan kejahatan mereka, 2 menit setelah transaksi berhasil, kode jahat yang jadi dalang semua ini langsung dihapus dari sistem Safe Wallet. Jejak mereka hilang, seolah-olah nggak pernah ada di sana. Uangnya memang udah hilang, tapi kisah ini ninggalin pelajaran yang sangat berharga buat kita semua yang hidup di dunia digital. Jadi, apa aja sih kesalahan fatal yang terjadi di sini? Pertama, serangan rantai pasukan itu nyata. Bybit nggak diretas secara langsung, tapi vendor mereka yang diretas. Kedua, blind signing atau penandatanganan buta adalah kelemahan fatal. Tim Bybit menyetujui sesuatu yang nggak bisa mereka verifikasi sepenuhnya. Dan yang ketiga, keamanan itu bukan cuma soal blockchain, tapi juga kode yang jalan di luar rantai, kayak di browser kita. Itu sama pentingnya.
Nah, ini pelajaran terpentingnya. Grup Lazarus itu nggak mecahin enkripsi atau ngebobol kata sandi. Mereka mengeksploitasi kepercayaan dan proses kerja manusia. Mereka nggak mendobrak pintu. Mereka menipu si penjaga buat membukakan pintu untuk mereka. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Dalam sistem keamanan yang makin canggih, jangan-jangan kelemahan terbesar kita itu bukanlah teknologinya, tapi justru elemen manusia yang mengoperasikannya. Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama.